Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah hati kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kita memuji menyembah Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami, Engkau membawa kami Tuhan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau segala-galanya di hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kami terima. Karena itu Tuhan, kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembah-Mu. Angkat tangan, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tanganku menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati. Kau segalanya di hidupku. Kami datang menyembah. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Oh, sembah Dia. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, Kau segalanya Tuhan di hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah. Segalanya di dalam hidup kami.
kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian dari kami. Kaulah Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi, Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran, biar itu menjadi bagian hidup kami. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kami mau pandang Engkau ya Yesus, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari datang padamu, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah ya Tuhan. Oh
segalanya. Mari berharap kepada Tuhan saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara di hidup kita. Apapun yang terjadi hari ini, katakan Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat iman kami lemah. Sebaliknya kami mau terus memandang kepada Tuhan dan berkata, Engkau segalanya di hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang kami pandang di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah, Yesus selamanya, selamanya ku sanjung, ku sanjung namamu ya Tuhan. Selamanya tekad, selamanya tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya, selamanya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu ya Tuhan. Ku sanjung namamu, selamanya tekadku, senangkan Engkau selamanya, selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, selamanya. Kami mau memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Ku puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya, selamanya. Kami mau sanjung namamu, ku sanjung namamu, selamanya tekadku, selamanya tekadku, senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari lebih lagi, selamanya ku puji, selamanya ku puji, ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah
terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala perkenanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan kami semua percaya bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu Bapa, perlengkapi kami dengan firman Tuhan agar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu dari Semarang, jemaat Mesbah Doa. Saya sudah mengikuti Mesbah Doa sejak tahun 2020 dan saya mau bersaksi atas kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Pada bulan Desember 2021 yang lalu, perut saya tiba-tiba sakit mendadak. Dan bukan hanya sakit tetapi membesar. Setelah diperiksa ternyata dokter menyatakan ada tumor di ovarium saya. Pada Januari 2022 saya dioperasi sesuai dengan pesan ibu yang saya ingat. Ibu selalu berkata jangan titip-titip doa tapi berdoa sendiri. Amin. Ya, amin saudara, betul, harus berdoa sendiri. Sebab iman kitalah yang menyembuhkan kita, iman kitalah yang sanggup memulihkan. Sebab Tuhan bekerja sesuai dengan iman kita pribadi-pribadi. Bukan imannya pendeta saja, tapi iman kita. Dan akhirnya ya saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa sendiri, saya memohon agar kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup saya. Saya terus koreksi diri, terus introspeksi diri karena saya sudah tahu kebenaran ya dan saya harus menjalani saja. Proses Tuhan setelah operasi, akhirnya saya operasi Bu ya, dan dokter menyarankan untuk saya mengikuti kemoterapi sebanyak 6 kali. Saya menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa, tidak ada kesakitan. Semuanya lancar, saya tidak menderita, puji Tuhan. Bahkan saat ini kemonya sudah selesai. Ya, dari 2 kali hasil lab dan kontrol dokter juga. Hasilnya CA 125, hasilnya 4, ya, itu bagus sekali. Padahal bulan Desember 2021 sudah stadium 3C. Puji Tuhan ini semua saya lewati ya, dan puji Tuhan tidak ada rasa sakit atau penderitaan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Juga terima kasih kepada Ibu Debbie dan semua tim Mesbah Doa yang sudah melayani kami semua. Tuhan kiranya memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Sekalipun ibu divonis ya kena tumor ovarium, ya tapi ibu tetap melihat kepada Tuhan. Dan betul Bu ya, jangan cari pendeta, jangan cari manusia, tetapi cari Tuhan terlebih dahulu dan cari Dia secara pribadi. Ya, sebab iman kita lah yang akan memulihkan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Ya, ibu boleh mengalami kesembuhan, ya bahkan menjalani kemo. Semua orang berkata kemo itu tidak mudah, ya kemo itu berat, kemo itu sakit, kemo itu gini-gini. Tapi puji Tuhan, ya ibu bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya bahkan ya kita melihat bahwa Tuhanlah yang sudah memberikan ibu kekuatan. Ya di kemo tapi tidak mengalami sakit, tidak mengalami ini dan itu, semuanya hanya karena Tuhan. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Bilangan ya. Bilangan pasal yang ke-27, kemarin kita sudah membaca dan tentang Yosua menggantikan Musa ya.
Kita sudah melihat kemarin bagaimana Musa, saudara. Ia ketika itu dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan berkata kepadanya bahwa dia akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dengan kata lain Musa akan mati. Ya, dan dikatakan oleh Tuhan bahwa dia memang tidak akan masuk melihat tanah perjanjian. Lalu ya Musa berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, ya kalau memang ya aku akan dipanggil, maka Tuhan angkatlah ya seorang penggantiku. Ya dia berkata karena ya siapa yang akan mengepalai umatmu ini agar mereka tidak seperti domba yang tanpa gembala tercerai-berai. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ya ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya dan suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Jadi Musa seorang yang besar hati, ya dia mau ya untuk Tuhan itu memilih dulu ya penggantinya supaya saudara dia tidak ya membiarkan bangsa itu seperti domba tanpa gembala. Puji Tuhan, dan akhirnya Tuhan memenuhi permintaannya dengan mengangkat Yosua. Dan Musa mendelegasikan semua tugasnya kepada Yosua di tengah-tengah bangsa itu. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk pada bilangan 28, ketetapan mengenai persembahan ya kurban pagi dan kurban petang. Kalau kita melihat di sini tidak terlalu banyak yang bisa dibahas karena ini tentang ya korban-korban ya. Tapi ya kita lihat saudara apakah kita perlu membacanya atau nanti saudara yang baca. Saya akan baca dulu ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Ya domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Jadi Tuhan itu mengatur persembahan. Dikatakan persembahan itu harus dibawa secara teratur ya dan disajikan menurut ketetapan yang telah ditentukan sendiri oleh Tuhan dan di dalam pengawasan para imam saudara ya. Kalau kita lihat ya pada zaman dulu ini aturan-aturan. Dan semua orang itu harus mengikuti ya ketentuan tersebut. Ya, dan hal ini memberi kesempatan bagi bangsa itu untuk mempersiapkan hati mereka untuk beribadah. Ya, karena kenapa tanpa kesiapan hati ibadah kita tidak berarti. Sebaliknya bila kita menyiapkan hidup dan hati kita ya, lalu menghampiri Tuhan dalam roh yang penuh ucapan syukur, maka Allah akan disenangkan. Dan kita pasti akan memperoleh ya berkat-berkat Tuhan kalau kita pun menyenangkan Tuhan saudara ya. Dan dikatakan di sana ya mereka mempersembahkan pada waktu pagi dan pada waktu petang juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk, itulah korban bakaran yang tetap dan diolah pertama kali di atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahan haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara, kita melihat di sini Tuhan mengatur semua tentang persembahan mereka.
ya bahkan bagaimana caranya, ya bagaimana mengolahnya, jam berapa sampai jam berapa, itu semua diatur di dalam firman Tuhan. Ya supaya bangsa Israel itu hidupnya tertib. Tapi kita bersyukur ya saudara, kita itu tidak lagi seperti zaman perjanjian lama. Bayangkan kalau kita untuk menghadap Tuhan harus mempersembahkan setiap hari pagi dan petang seekor domba untuk korban-korban saudara ya. Korban Sabat dan korban bulan baru ayat yang ke-9 saya dikatakan kalau kita baca saudara, pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahan. Ya kita melihat bahkan Tuhan juga mengatur ya untuk ya persembahan pada hari Sabat. Mengapa saudara ada persembahan ekstra yang dibuat pada hari Sabat? Karena Sabat adalah hari khusus untuk beristirahat dan beribadah untuk memperingati hari penciptaan Tuhan, bahwa hari yang ke-7 Tuhan berhenti untuk mencipta. Dan kita juga tahu bahwa Sabat di Alkitab itu adalah Tuhan suruh untuk mengingat pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan karena pentingnya hari khusus ini, maka wajarlah bila mempersembahkan korban ekstra pada hari itu saudara ya. Dan di sini Tuhan mengatur semuanya. Dikatakan ya Tuhan mengatur untuk mempersembahkan pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan, 2 domba berumur setahun yang tidak bercela dan juga 3/10 eva. Ya dikatakan tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Dan diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan serta 2/10 eva gayung. Ya dikatakan tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Ya diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10 dari eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Inilah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan saudara ya dikatakan menjadi korban ya yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Ya suatu korban api-apian bagi Tuhan, dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan, setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk seekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun, dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan. Dan dikatakan di sana serta dengan korban curahannya di samping kurban bakaran yang tetap. Jadi ada kurban-kurban lain selain korban-korban yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita melihat di sini saudara, Tuhan menetapkan betapa rinci dan kita bersyukur itu tadi yang saya bilang. Kita tidak lagi ada di zaman perjanjian lama di mana kita harus mempersembahkan korban ini dan itu, tapi kita diajar oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita bisa belajar hari ini saudara ya, bahwa kita ini dituntut untuk memberi kepada Tuhan segala sesuatu menurut apa yang Tuhan mau, menurut apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita tidak salah untuk memberi kepada Tuhan. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan besok pembacaannya karena kita sudah ini masih ada pembahasan dan kita akan lihat ini banyak tentang korban-korban tapi saudara bisa baca saja
ya, bilangan 28 ya, dan besok kita akan lanjut dengan bilangan 29. Kalau masih banyak tentang aturan-aturan sebaiknya saudara baca ya, supaya tidak membuang waktu kita dalam mempelajari Alkitab. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk memberi persembahan. Ajar kami memberi hidup sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dari kitab Perjanjian Lama kami belajar tentang bagaimana kami memberi persembahan. Tuhan mengatur semuanya begitu detail. Kami mau belajar Tuhan untuk juga memberi persembahan kami dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti mesbah doa. Berkati Tuhan di dalam perekonomian keluarga, dalam keuangan. Mereka sedang bermasalah dengan hutang piutang, Tuhan menjadi jawaban. Tolong Tuhan, ketika kami berseru, merendahkan diri, bertobat, kami percaya tangan Tuhan terulur. Bukakan jalan, bukakan pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Dan yang terpenting, biarlah kami bertobat dan sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, segala minuman keras, rokok, narkoba, judi, segala dosa-dosa Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dilepaskan dalam nama Yesus. Bawa kami dalam kemerdekaan untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau juga terus memberkati mereka yang sakit hari ini. Saudara, mari engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa, segala kuasa sakit, penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ampuni dosa kami, kuduskan hidup kami. Engkau terus memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa ini agar terjadi pertobatan, pemulihan. Jamah bangsa kami agar bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi pertolongan, perlindungan bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati, bawa bangsa ini dalam kebenaran-Mu. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan berkati Bapa, biarlah terjadi juga pemulihan, hujan pertobatan, orang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan ketentraman untuk bumi ini. Tuhan yang pegang kendali. Segala perang-perang yang sedang terjadi, Tuhan Engkau sanggup Tuhan mengendalikan. Tapi kalau semuanya memang harus terjadi, biarlah firman-Mu digenapi. Kami ada di hari-hari terakhir, biar kami menjaga hidup kami sungguh-sungguh di mata Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.